رحمنا وينتعد والإفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونوينا إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا ومعالم. اللهم صل على النيات. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di turun surat Ad-Duha. Setelah Jibril terlambat sesuai seperti kemarin kita bilang, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang ada ini. Hasilnya Jibril atau wahyu tidak turun lagi setelah Ghar Hira. Sampai Ummu Jamil itu istri Abu Lahab. Dia bilang, wah, Tuhanmu sudah ketinggalan atau tinggalmu atau ya ketinggalan mungkin. Ketinggalan, tidak mau turun wahyu lagi. Walhasil itu masuk di mencaci maki, meninggalkan, betul, ahsanti, meninggalkanmu. Hasilnya dia orang yang seperti masuk di mengolok-olok kepada Nabi Muhammad SAW, juga mulai ketawa-ketawa, ya main-main itu di setiap ukuran dakwah atau agama pasti ada yang seperti itu, pasti ada yang ganggu. Ini Abu Lahab, Abu Jahal ini dari keluarga Nabi. Abu Jahal dari keluarga tapi jauh, tapi Abu Lahab ini langsung itu pamannya, saudara ayahnya langsung. Tapi sudah ini hikmah dari Allah Ta'ala biar dakwah, biar orang yang da'i harus sabar. Harus ada namanya apa bahasa Indonesia, qudwah. Harus kamu punya qudwah yang kamu ikut. Allah Ta'ala menurunkan surat Ad-Duha. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Setelah wahyu turun lagi atau Jibril turun lagi, atau menurunkan surat Ad-Duha. Waktu baca Ad-Duha sampai akhir, wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya, wahai Muhammad, kamu tenang. Tuhanmu tidak mungkin meninggalkanmu atau tidak turun wahyu, tidak turun lagi, pasti ada waktu, pasti ada turun lagi, pasti kamu nabi atau rasul, lanjut. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal al-ula. Al-akhirat kita sudah tahu itu lebih afdal dari yang pertama ini dunia itu namanya bawah. Jadi dunia itu bawah, semuanya yang kita miliki, harta atau jah atau menjabat atau macamnya, itu semuanya masih bawah dunia. Walal akhiratu khairun laka, rendah. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka. Allah Ta'ala kasih di surat Ad-Duha. Yang mau baca tafsirnya atau terjemahnya bisa lihat artinya. Tapi hasilnya setelah selesai baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Rasulullah senang. Langsung otomatis takbir. Allahu Akbar, senang ya kan? Jadi itu sunnah takbir setelah selesai kalau ada yang baca Al-Quran. Seperti punya urid setiap hari 1 juz atau 3 juz. Walhasil dia mulai dari awal sampai akhir khatam, setelahnya sunnah baca takbir atau ucapan takbir setelah dari surat Ad-Duha, seperti yang kita melakukan di khatam hari Kamis. Jadi sunnah itu sebab takbir. Sebab takbir kenapa? Karena Rasulullah senang. Lihat dimanapun seluruh umat Islam, kalau ada kabar gembira, mereka lagi di masjid atau di mana, langsung Allahu Akbar. Itu otomatis ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tambahan untuk kemarin atau jelasin, saya lupa sudah jelasin atau tidak, tapi kalau sudah alhamdulillah, kalau belum ini dapat ilmu baru. Tapi setelah itu semuanya kita mulai, ini sekarang sudah dakwah Rasulullah jadi kenabian. Kita kemarin masih ingat
setelah Rasulullah turun dari Ghar Hira, siapa yang percaya sama dia yang pertama? Pasti Khadijah. Sampai ulama bilang awal man amana. Yang pertama iman kepada Nabi Muhammad SAW itu Khadijah. Itu mutlaqan, itlaqan. Itu mutlaqan artinya sudah tidak ada khilaf. Tapi ulama ahli sirah kasih kaidah bilang dari laki-laki fulan, dari perempuan fulan, dari anak fulan. Ini bagus, tapi kalau kita lihat setelah Rasulullah turun, siapa yang ketemu Nabi Muhammad pertama? Sayyidatuna Khadijah. Siapa yang bilang sama dia, ayo kita pergi ke Warakah? Itu Khadijah. Siapa yang bilang sama dia, ayo kita uji atau lihat ini malaikat benar atau syaitan? Khadijah. Berarti dia pasti iman atau ikut Nabi Muhammad SAW yang orang yang pertama. Wa kanat awal man amana billahi wa bi rasulihi wa saddaqa bima jaa minhu wa saddaqat bima jaa minhu. Dia langsung percaya. Oke, fakhaffafa Allahu anhu bidzalika an nabi. Itu seperti hadiah dari Allah Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Karena wahyu dia belum pernah dapat wahyu. Juga dakwah itu berat. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Di saudara kita di sini yang sudah mulai bergerak dengan dakwah, pasti ada yang ganggu, pasti ada yang ini, pasti ada banyak yang kadang-kadang sampai kita ahli dakwah, ahli Al-Quran sampai nangis. Ini berat, saya sampai ada khawatir, saya sudah enggak mau lanjut dakwah, sudah mau jadi orang biasa. Itu dimanapun, di ayyi zamanin wa makan, pasti ada. Seperti itu harus ada. Kalau tidak ada, berarti kamu periksa hatimu. Kamu artinya ada sesuatu. Dalam sejarah itu Al-Habib Umar, kita kenal Al-Habib Umar, mertuanya Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Al-Habib Muhammad Al-Haddar ini mertua Habib Umar. Dia pindah dari kota Hadramut Tarim ke Yaman Selatan. Dia di Yaman itu pergi ke Yaman Selatan. Terus waktu mulai dakwah, urusannya lancar, enggak ada yang ganggu. Sama sekali. Mulai buka majelis-majelis atau ngajar dimanapun, enggak ada yang ganggu sama sekali. Balik lagi ke gurunya. Gurunya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Dia pasti ada kabar Habib Muhammad lagi dakwah di sana, masya Allah urusannya lancar. Habib Muhammad, Habib Abdullah diam aja, senang. Oh ini murid saya. Setiap orang, setiap guru pasti senang kalau seperti itu. Tapi di zaman terakhir atau beberapa tahun yang berikutnya, setelah dia lancar, mereka mulai ganggu, sampai mereka hancur masjid, sampai mereka diusir dari masjid, sampai ada berapa. Itu dia datang ke gurunya, bilang sama dia, wahai guru saya, ini kemarin gini, jadi kasih ceritanya. Bilang sama dia, dari awal saya dengar, tapi di dalam hati saya khawatir, mungkin kamu tidak di jalan yang benar. Tapi sekarang karena ada yang ganggu, ini sekarang kamu lagi di jalan yang benar. Ya, kenapa Habib? Ya, karena kalau di jalan yang benar itu pasti ada yang ganggu. Kalau tidak ada yang ganggu, artinya hati-hati, periksa kenapa. Ada yang bilang sama Rasulullah orang gila, ada yang bilang orang sihir, tukang sihir, ada yang bilang orang dukun, ada yang ganggu Abu Lahab, Hammalatul Hatab, pamannya dari lain-lain, ya artinya ini jalan yang benar. Tapi kalau kamu urusanmu lancar, itu hati-hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini setelah Rasulullah datang dari ketemu Abu Jahal mencaci maki setiap hari. Mereka sampai taruh kotor itu yang dari sapi yang di dalam perutnya, taruh atas kepalanya, lagi sujud, enggak ada yang bisa bantu. Mereka mau bunuh Rasulullah SAW, pakai itu kain untuk lehernya. Itu ada berapa hal
Yang seperti itu, tapi Rasulullah diam. Rasulullah sabar. Kita bilang manusia biasa pasti. Dari dalamnya, bagaimana saya harus ini. Tapi waktu dia balik, datang ke Khadijah. Khadijah bisa kasih semangat. Bisa bantu Nabi Muhammad biar dia tenang. Ini seperti cerita kemarin di beberapa minggu yang lalu kita bilang, kalau istri seperti itu pasti suami tambah sayang, juga pasti suami tambah semangat. Walau di kerjaan dunia, setelah kerja dunia bosnya marah sama dia, dia balik lagi, istrinya bilang ini sabar, kita lagi cari rezeki, ini, dia bisa tahan. Tapi kalau dia bilang ya ini benar, harus kamu keluar, ya besok 2 hari 3 hari sudah keluar lagi, cari alasan. Tapi kalau istrinya baik, seharus istri seperti itu. Seharus istri seperti itu. Jadi orang sahabat juga ada setiap perempuan dari sahabat dan tabi'in, waktu suami mereka keluar dari rumah, mereka pegang bajunya dari sini, bilang sama dia, ittaqillaha fina, taqwalah kepada Allah Ta'ala untuk kita. Harus kamu cari rezeki yang halal. Kita bisa sabar sama lapar, haus di dunia, tapi tidak bisa sabar dengan siksa neraka. Harus hati-hati. Ini perempuan baik kalau seperti ini. Tapi kalau enggak, dia bilang sama dia, yang penting kamu kasih atau bawa duit, atau harus dapat kajian atau hasil. Tidak fikir dari mana ini. Nasallahu salamah wal afiyah. Ini balik ke tarbiyah. Perempuan tersebut itu keluarganya bagaimana, dia belajar agama atau tidak, faham yang haram atau tidak, itu bisa jadi seperti itu. Tapi kalau dia enggak, kalau dia di rumah yang mereka mengagungkan dunia aja, pasti dia tidak perhatian suaminya dapat rezeki dari mana, halal atau haram, bagus atau tidak, ini tidak. Rasulullah SAW setiap hari ketemu sama Abu Jahal. Abu Jahal mencaci maki, masuk lihat Khadijah sudah hilang semuanya. Seperti menghabus itu, bisa habus. Nasallahu al-barakah fi al-amwal wal aulad. فيحزن إلا فرج الله عنه إذا رجع إلى تثبته وتخفف عنه وتصدقه. Juga dia bilang, sampai dalam riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu, an Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an ubashshira Khadijah bi baitin min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala suruh saya kasih kabar gembira kepada Khadijah punya astana atau rumah di surga dari qasab. Qasab itu seperti bambu sekarang di Indonesia namanya bambu, ya kan? Tapi dari zumurjud, dari lu'lu'. Lu'lu' itu apa itu? Yang seperti emas tapi dari hayawan, dari laut, yang dari laut. Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Saya belum pernah tahu namanya. Mutiara, Syekh. Mutiara, betul. Dari mutiara itu qasab, bambu dari mutiara. Bambu dari mutiara. Ini kita lihat, ini mutiara mahal, ya kan? Tapi ini bambu rumah ya kan? Kita bilang apa? Dinding rumah itu dari mutiara. Caranya apa? Itu seperti bambu. La ilaha illallah. La sakhaba fihi, enggak ada suara, enggak ada yang teriak-teriak. Wala nasab, juga tidak ada tidak capek di situ. La ilaha illallah. Juga ada riwayat dari Ibnu Husyamin, haddatsani Munafiq bi anna Jibril alaihissalam, itu ada satu hari kemarin kayak sudah selesai. Ya Khadijah, hadza Jibril yuqri'uki salam min rabbiki. Waktu dalam riwayat dia datang lagi bawah makan. Jibril lagi sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bilang sama dia, wahai Khadijah, ini Jibril
kirim salam atau ucapan salam kepadamu ya. Kirim salam bahasa Indonesia ya mungkin ya kan. Ya. Hada Jibril yuqri'uki salam min rabbika dari Tuhanmu. Faqalat Khadijah, ini lihat orang yang paham. Orang ini belum faham agama Islam sempurna, tapi bilang Allahus salam. Allahu assalam wa minhus salam. Allah yang namanya assalam. Dari Allah assalam. Assalam itu dalam bahasa Arab al-aman, aman. Wa ala Jibril assalam. Wa ala Jibril assalam. Ini juga saya sudah pernah jelasin di dalam tasyahud kita waktu Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, dia nggak tahu bilang apa. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum Tuhan. Ini tidak mungkin. Ini assalam nama Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah Allah Ta'ala kasih di hatinya kata itu at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat. At-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat lillah. Balasan Allah Ta'ala apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyul karim wa rahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalam bermakna al-aman. Wa minhu al-istislam wal-inqiyad. Khadijah faham bagaimana bisa itu istri Rasulullah. Itu sudah Allah Ta'ala di dalam istilah saya sendiri sudah bahasa Indonesia siapkan perempuan tersebut jadi istri Nabi Muhammad SAW. Sudah faham berapa masalah, seperti wahyu pertama dia bilang sama dia, kamu tenang, jangan takut, ini kamu orang baik, sifat kamu, ayo kita pergi ke sana. Kalau tidak ada Khadijah mungkin Rasulullah tidak bisa lanjut. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah Khadijah masuk Islam itu ada dari laki-laki. Dari laki-laki kita tahu itu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Ya, sampai ulama kasih tadi kita bilang kaidah yang tadi, awal man aslama minar rijal Abu Bakr As-Siddiq, minan nisa Khadijah, minas sibyan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum au karramallahu wajhah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa mungkin ada yang tanya kenapa Allah Ta'ala kasih kabar gembira kepada Khadijah di rumah yang tidak ada capek juga, la nasab wala bait min qasab, la sakhab tidak ada suara-suara, tidak ada teriak-teriak di sebelah rumahnya. Ya, ulama bilang karena waktu Rasulullah datang dakwah atau setelah Rasulullah turun, dia langsung terima agama Islam dengan keadaan yang baik. Ini kita sendiri, bukan saya sendiri. Semuanya yang punya suami atau yang istri, macam istri, kalau suaminya mau sesuatu atau sesuatu yang baru sama istri, pasti tidak terima. Harus dia tanya, ini siapa, dari mana, ini kenapa, sampai suaminya jelasin baru dia terima. Atau kebalik, kalau istri tentang masalah agama juga. Tentang masalah agama, bilang sama suami, fulan saya mau belajar ini, kapan, di mana, berapa hari, harus ada tanyaan seperti itu. Ya, ini saya bicara dengan saya sendiri. Allah alam di sini orang Indonesia nggak tahu, tapi hasilnya harus ada seperti itu. Ini salah satu macam yang namanya balasan Allah Ta'ala ke Khadijah karena dia langsung terima. Khadijah tadi Jibril turun kasih surat ini, langsung dia terima, tidak bilang ini kapan, kenapa, siapa, ada apa, tidak bilang ini tidak mungkin, kenapa kamu olok-olok sama agama kita, enggak langsung. Ini jadi balasannya rumah yang tidak ada suara. Jadi istri-istri harus
harus apa kemarin kita bilang punya obat itu kumur-kumur biar diam. Oke. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqra'us salam min rabbiha khususiyah lam takun li siwaha. Ini dari Allah Ta'ala. Kasih salam itu dari istri Nabi Muhammad yang kita kemarin belajar. Ada yang masih ingat? Kita barusan kemarin belajar. Istri Nabi berapa itu? Ya, enggak ada yang dapat salam kecuali Khadijah. Dari Allah Ta'ala. Terus Syekh kemarin kita belajar di beberapa minggu yang lalu. Ada salam kepada Khadijah, kepada Aisyah. Itu dari Jibril. Beda apa? Yang untuk Khadijah atau salam kepada Khadijah dari Allah. Tapi yang kepada Aisyah dari Jibril. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga ada beberapa khususnya di Khadijah yang dari khususnya dia lam tasu'hu wa lam tughadibhu qat. Khadijah tidak mungkin dalam satu hari dia marah sama Nabi Muhammad. Juga Rasulullah tidak pernah kesal dari Khadijah. Tapi dari Aisyah kita baca di Sahih Muslim, dari Safiyah, dari Hafsah, dari fulana yang setelah ini salah satu masalah yang luar biasa. Ya, kita tahu Rasulullah nikah sama Khadijah umurnya berapa? 25. Sampai sebelum hijrah berarti 50 tahun. Itu 25 juga. 25 tahun. Karena Rasulullah nikah sama Khadijah umurnya 25. Ya kan, betul? Setelah 25 dia jadi Nabi di umur 40, 15 tahun ya kan? Wafat dia sebelum hijrah 1 tahun di Amul Huzn, tambah 10 tahun karena Rasulullah 12 tahun. 13 di Makkah ya kan? Jadi ya hampir 25, 23, hasilnya lebih dari 20. Tapi ini lihat kenapa Rasulullah masih ingat Khadijah. Selama ini 20 tahun atau 25 atau 23 atau lebih dari 20 tahun itu tidak ada atau tidak pernah dia marah atau Rasulullah kesal dari dia. Ini perempuan yang luar biasa. Kita yang sendiri kita kadang-kadang dalam satu hari kita senyum, nangis, marah ya sama-sama satu istri ya kan. Kita semuanya tahu diri sendiri. Itu sebabnya Rasulullah jadi setelah dia nikah berapa perempuan yang kita kemarin belajar sampai 12 yang 2 perempuan atau 13 2 perempuan cerai. Yang sisa ada yang meninggal sebelumnya. Ya, walhasil itu tapi Rasulullah selalu ingat Khadijah. Sampai Aisyah bilang, saya cemburu dari Khadijah lebih dari seluruh istri Nabi Muhammad yang lain. Ya, kenapa? Karena Rasulullah sebut namanya. Ya, ini benar kita biasa. Kalau kita kerja sama satu orang baik 1 tahun, 2 tahun. Terus kita cari orang lain dia kerja, pasti otomatis kita bilang, oh Masya Allah Fulan lebih baik dari kamu karena kemarin dia melakukan ini. Oh ini Masya Allah Fulan kerjaannya pasti keluar, pasti. Ya. Biasa kita otomatis kesal juga kalau atau orangnya itu yang kita bilang sama dia kesal juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamayyazat biha annaha lam tasu'hu qat. Kalau kita fikir ini mungkin kita tidak bisa terima. Juga kita mungkin bilang ini bukan perempuan yang biasa. Ini luar biasa. Ini mungkin dari surga ya kan? Dari surga ini. Tidak sama sekali. Di dalam 20 tahun atau 25. Sama sekali enggak ada. Ya. Saya sudah pernah kasih cerita waktu mau setelah nikah. Saya sudah waktu itu sudah dapat 4 qiraat. Istri saya orang yang yatim. Ayahnya tidak ada, jadi dia tidak belajar di sekolah, belajar baca aja.
Setelah nikah saya bilang sama dia, ayo belajar baca Al-Quran. Dia bilang, oke, saya alhamdulillah dapat suami yang hafal Quran, bisa ngajarin saya. Oke, saya semangat. Ini masih baru 3 hari. Kita masih 3 hari. Saya sudah semangat juga, senang. Oh iya, alhamdulillah ada istri yang bisa terima ajar saya. Ya bilang sama dia, ayo baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, bacaannya jelek sekali. Karena dia tidak belajar kita orang Arab juga harus belajar. Jangan kamu pikir, oh ini orang Arab, berarti bacaannya langsung. Enggak, harus belajar. Fathah, kasrah, ucapannya benar, idhar, idgham, ini harus. Bicara, beda. Saya lihat bacaannya kurang, bilang sama dia, baca seperti ini. Dia mulai sedikit tidak bisa, coba-coba. Seperti tadi, ini ada tadi kita bercanda sama siapa ini sekarang? Tadi siapa itu yang wala yudhar, Lailatul Qudsiyah. Lailatul Qudsiyah. Tidak bisa. Ya dia ucap bismillah, enggak bisa. Saya bilang sama dia, ini ya, kenapa tidak bisa? Sudah marah, kabur sampai 12 tahun, enggak mau belajar sama Syekh Faisal. Ini salah satu hal yang kita bilang yang baik. Seharusnya dia tidak marah, tapi harus ada besar. Harus ada di antara suami dan istri seperti itu. Syekh dia cepat maafin, ya ini masalah lain, tapi harus ada. Ini biar kita paham bagaimana Sayyidatuna Khadijah. Luar biasa, benar. Oke, ada mizah yang kedua, khususnya yang kedua di Khadijah itu apa? Kita kemarin belajar di buku Tauhid, anak Nabi Muhammad SAW semuanya dari Khadijah, dari lain enggak. Mungkin ada yang bilang kenapa dari lain enggak? Ya sudah, yang pertama kita tahu yang kita sudah jelasin, kalau Nabi Muhammad punya anak, anaknya langsung harus jadi nabi, seperti Ibrahim, seperti Yakub, harus anaknya jadi nabi. Itu kalau anaknya jadi nabi, berarti Rasulullah bukan khatamun nabiyyin. Yang kita bilang Rasulullah khatamun nabiyyin, jadi bukan khatamun nabiyyin. Ini jadi Al-Quran bohong atau dusta sama kita, bilang ini khatamun nabiyyin tapi punya anak. Ini hikmahnya, salah satu atau hikmah yang paling besar. Wa awwalu dzikri amana man ba'daha siddiqul ummah wasabaqa ila islam Abu Bakrin. Ini dari laki-laki. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakrin itu teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Itu sebelum Rasulullah jadi kenabian, Abu Bakar sudah temannya. Kenapa? Karena dia suka sifat atau akhlak Nabi Muhammad SAW. Waktu dia bilang sama dia, saya dapat wahyu atau kemarin jadi gini-gini, langsung dia terima. Itu sebabnya jadi siddiq. Liannahu saddaqa bih, langsung percaya sama bicara Nabi Muhammad SAW. Sambil Rasulullah puji Sayyidina Abu Bakr di dalam riwayat hadis, ma min rajulin da'awtuhu lil Islam illa kanat lahu qabwa. Setiap orang saya mengajak satu orang kepada agama Islam, semuanya ada berhenti sedikit. Ya, sebentar saya musyawarah, saya lihat dulu dia, itu namanya qabwa. Kecuali Abu Bakar. Waktu dia ajak Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya jadi kenabian, ayo ikut agama saya, langsung bilang sama dia, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kana yahlif billah anna Allah anzala isma Abi Bakr min as-sama' as-siddiq wa kana ismuhu qabla al-Islam Abdul Ka'bah. Qabla al-Islam itu sebelum agama Islam namanya Siddiq itu Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Rasulullah ganti Abdullah. Ayahnya namanya Atiq, Abdullah ibnu Atiq. Faghayyarahu an-nabi ila Abdullah wa qila kana ismuhu Abdullah wa ghalaba alayhi Atiq wa qila anna ummuhu istaqbalat bihi al-bayt wa qalat Allahumma hadha atiquka min al-maut li'annahu kana la ya'ishu laha walad. Dalam riwayat juga ibu Abu Bakar Siddiq waktu dia baru lahir,
karena ibunya sebelumnya sudah berapa kali melahirkan, semuanya meninggal. Setelah dia lahir atau melahirkan di Abu Bakar Siddiq, bahwa Abu Bakar taruh ke hadapan Al-Ka'bah, bilang, wahai Tuhanku, ini hamba-Mu yang Atiq. Atiq itu yang bebaskan dari ikatan dunia. Ini juga salah satu terjemah untuk Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Wa qila summiya Atiqan lianna Nabi basyarahu bi anna Allah a'taqahu minan nar. Juga ada riwayat namanya Atiq. Kenapa namanya Atiq? Itu Atiq artinya bebas dari neraka. Karena Rasulullah kasih kabar gembira sama dia, kamu tidak mungkin masuk neraka. Wa qila li'annahu laysa fi nasabihi ma yu'abu alayhi wa qila liqadimihi bil khair al-islam wa kunya bi Abi Bakr libtikarihi al-khisarul hamidah. Kasih Abu Bakrin. Kenapa Abu Bakrin? Anaknya Muhammad Abdurrahman, tapi kenapa mereka kasih nama Abu Bakrin? Libtikarihil khisal al-hamidah, karena sebelum agama Islam dia ikut sifat-sifat yang baik atau yang bagus. Berarti orang yang melakukan hal yang baru itu namanya mubtakir. Seperti ini komputer, ini namanya ibtikar, pikiran baru, bikin HP, ini ibtikar, namanya ibtikarun jadid. Mobil, macam-macam itu yang baru muncul itu di zaman ini namanya ibtikar. Juga Sayyidina Abu Bakr dia ikut sifat yang baru di zamannya. Wallahu a'lam bissawab. Ini kita berhenti hari ini sama Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Minggu depan kalau kita hidup lanjut, insyaallah kita masuk ke awal man aslama min as-sibyan. Ada min al-mawali. Al-mawali itu budak. Min as-sibyan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu masih sabi. Terus ada masalah di situ, bagaimana Islamus sabi, anak yang kecil masuk agama Islam, Islamnya benar atau tidak? Ya pasti itu hukumnya jelas, atau Rasulullah sudah tahu hukumnya. Tidak mungkin kita lebih tahu dari Rasulullah. Wa minal minal mawali, yang budak-budak itu Sayyidina Bilal bin Rabah. Ada berapa orang yang ikut agama Islam dari selain Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib wa Bilal bin Rabah. Tapi mereka di sini bilang yang paling pertama. Ya. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar mengajak beberapa orang yang al-Asyar al-Mubasysyirin itu dari 10 yang Rasulullah kasih kabar gembira mereka ahli surga, itu 6 dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Taman Abu Bakar, Rasulullah Abu Bakar mengajak atau ajak mereka, ayo agama Islam, mereka langsung masuk agama Islam. Rasulullah kasih seperti bilang apa balasan atau hadiah, itu kabar gembira mereka ahli surga. Nanti kita belajar itu semuanya. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman, razaqana wa iyyakum husnal iqtida wal iktifa bil habibil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.